Selamat pagi, perkenalkan saya Mensiana Nogo, Guru Ilmu Pengetahuan Sosial di SMPK Santo Antonius Boganata, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pengalaman lapangan pada kelas 8A dengan materi saluran mobilitas sosial. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Salam. Sebelum kita mulai pelajaran, kita harus pastikan kondisi kelas dalam keadaan bersih. Silakan lihat ke samping kiri dan kanan. Bersih. Lalu yang berikut, baju pastikan disisip. Sudah. Oke, terima kasih. Mari kita siap lagi untuk berdoa. Satu jari kanan, satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, siaplah berdoa. Ibu dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, ya Allah Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau telah menemani kami dari tadi malam hingga saat ini. Sekarang kami mengikuti kegiatan belajar mengajar kami bersama Ibu. Utuslah Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, agar apa saja yang disampaikan oleh Ibu nanti dapat kami ingat dan bermanfaat bagi masa depan kami. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Ada Ibu. Bonaventura Angel. Ada Ibu. Gregorius. Ada Ibu. Helena Hakur. Ada Ibu. Tenang tinggi ya. Yasinta Franjois. Ada Ibu. Carolus Karoksoge. Ada Ibu. Margarita Bolong. Ada Ibu. Maria SG Bui. Ada Ibu. Maria. Ada Ibu. Stefanus Nongfadri. Ada Ibu. Verena Saskia Lewat. Ada Ibu. Badel Trudis. Ada Ibu. Valerianus Lalo. Ada Ibu. Odilia Fitriani Lewat. Ada Ibu. Simfor Supply. Ada Ibu. Yakobus Yansenus Bala. Ada Ibu. Graciela Gata Tenang. Ada Ibu. Franciscus Domingus Rada. Ada Ibu. Markus Mekeng. Sakit Ibu. Oh, yang di sebelah Omi. Oh iya. Baik, satu orang yang tidak hadir ya. Iya. Masih semangat? Masih. Tapi jawabnya sudah loyo-loyo. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, masih ingat pelajaran yang sudah kita belajar di pertemuan sebelumnya? Masih. Masih ingat semuanya? Masih. Tentang apa? Faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Faktor pendorong dan Penghambat mobilitas sosial. Ada berapa faktor pendorong? 5. Faktor penghambatnya? 2. 2. Satu orang bisa bantu Ibu menjelaskan 5 faktor pendorong dan 2 faktor penghambat. Silakan. Siapa yang bisa? Saya Ibu. Silakan. Faktor penghambat
Keempat, faktor kemiskinan dan diskriminasi. Oke. Faktor pendorong, ada yang bisa? Saya Silakan Fitri. faktor pendorong adalah 1. Struktural, 2. Individu, 3. Ekonomi, 4. Politik, 5. Kemudahan akses pendidikan. Oke, tepuk tangan. Baik, tadi itu materi sebelumnya itu ada faktor-faktor pendorong dan penghambat. Struktural. Kedua, faktor Individu. Ketiga, Ekonomi. Empat, Politik. Dan yang terakhir, Kemudahan akses pendidikan. Sedangkan faktor penghambat itu ada 2, kemiskinan Dan diskriminasi. Baik, satu orang, Omi saja. Omi bisa memberikan contoh kepada kami faktor ekonomi sebagai faktor pendorong mobilitas sosial. Silakan Omi. Keadaan ekonomi di setiap keluarga itu dapat menjadi faktor pendorong mobilitas sosial. Ya. Contohnya, keluarga yang memiliki ekonomi yang baik dapat menyekolahkan anak mereka hingga ke perguruan tinggi. Ya. Tetapi keluarga yang memiliki ekonomi rendah memungkinkan hanya menyekolahkan anak mereka hingga ke SMP atau SMA saja. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Jadi seperti itu contoh dari faktor ekonomi. Keadaan ekonomi seseorang itu bisa menyebabkan mobilitas sosial seperti yang disampaikan Omi. Kalau keluarga yang ekonominya mampu atau memadai, itu kita bisa bersekolah sampai batas kemampuan kita sampai S2. Sedangkan kita yang ekonomi lemah lembut itu kita masih mau bersekolah tapi kendala di keuangan. Keuangan itu berkaitan dengan ekonomi. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, itu materi sebelumnya. Nah, terkait faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas ekonomi tadi ada faktor ekonomi dan lain-lain. Satu individu itu kembali kepada kita sendiri, bagaimana kita memanajemen semua yang disiapkan. Kita sebagai pelajar, ibu kasih contoh, kita sebagai pelajar kita harus bisa memotivasi diri supaya bisa berpindah dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3, dan juga bisa tamat dengan nilai yang memuaskan. Dan sekarang kalau masih pelajar SMP, nanti sebentar lagi menjadi pelajar SMA. Itu butuh kerja keras, butuh kerja keras dan bisa mempertahankan kedudukan sekarang dengan cara belajar, apalagi berdoa dan lain-lain. Oke. Baik, itu materi pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan mempelajari materi yang masih berkaitan dengan mobilitas sosial, yaitu saluran mobilitas sosial. Baik, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita tujuan pembelajaran hari ini, saya silakan Saskia. 1. Menyebutkan saluran-saluran mobilitas sosial. 2. Menganalisis proses terjadinya mobilitas sosial melalui beberapa saluran dalam masyarakat dengan baik dan benar. 3. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang proses terjadinya mobilitas sosial melalui beban dan tanggung jawab. Oke, tepuk tangan untuk Saskia. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi ada berapa tujuan pembelajaran? 3. Nah, untuk mencapai 3 tujuan tadi, pada pembelajaran ini kita menggunakan model pembelajaran PBL. 3 aspek penilaian yang akan Ibu ambil. Yang pertama sikap, 2 keterampilan, dan yang terakhir pengetahuan. Sikap itu melalui jurnal dan observasi, itu selama kegiatan pembelajaran, bagaimana kamu punya sikap dan perbuatan. Yang kedua itu keterampilan, itu saat kalian berdiskusi dan presentasi. Dan yang terakhir pengetahuan, itu di akhir pembelajaran ada tes pilihan ganda untuk mengetahui bagaimana keseriusan kalian dalam mengikuti pembelajaran. Sampai di sini mengerti? Mengerti. Oke. Nah, untuk model PBL, hal pertama yang akan kita lakukan adalah kalian menyimak satu kasus terkait dengan saluran mobilitas sosial. Berikut videonya.
Polisi yang menjadi tersangka kasus dugaan aborsi mahasiswi Mojokerto berinisial MW resmi menjatuhi sanksi terberat penganiayaan tidak dengan norma PTDH Kamis 27 Januari 2022. Kepastian hukum atas status keanggotaan kepolisian, anggota Sangatta Polres Pasuruan itu setelah menjalani sidang kode etik profesi polisi di ruang sidang bidang profesi dan penanganan Propam Mapolda Jatim. Buat barang 7 ayat 1 huruf B dan pasal 11 huruf C Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri. Kabit Humas Polda Jatim, Kombespol Dito Trepli mendukung mengatakan dalam waktu dekat pihak bidang Propam Polda Jatim segera melengkapi berkas pemberhentian Brigjen Rani Bagus. Dinyatakan bahwa keputusannya adalah BPDH dan kami punya melakukan proses administrasi pengucapannya, kata Kombespol Dito Trepli mendukung di depan ruang sidang Propam Polda Jatim. Hasil keputusan sidang Komisi Etik Profesi Polisi yang dijalani Brigjen Rani Bagus sejak pukul 9 hingga dan beberapa rekan Brigjen Rani yang bertugas di Semakta Polres Pasuruan. Sekadar diketahui, Brigjen Rani Bagus telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana aborsi pada Sabtu 4 Desember 2021. Pengadil aborsi sebanyak 2 kali atas kematian yang dialami pacarnya, MW, pada Maret 2020 dan Agustus 2021. 2 kali upaya aborsi tersebut diduga telah menyebabkan MW mengalami tekanan mental hingga membuat dirinya nekat mengakhiri hidup dengan cara menenggak cairan racun. Aksi nekat mahasiswa jurusan sastra Inggris di sebuah kampus negeri terkemuka di Kota Malang itu dilakukan di dekat makam ayahnya di pemakaman Dusun Sugihan, Desa Jepen, 1, Mojokerto, Kamis 2 Desember 2021. Pelaku mengakui perbuatannya di hadapan penyidik bahwa dirinya melakukan perbuatan aborsi menggunakan sarana obat khusus pengukur kandungan. Sudah simak videonya? Baik. Terkait materi saluran mobilitas sosial yang akan kita pelajari hari ini dan kasus pada tayangan video tadi, kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan terkait video tersebut? Ada. Silakan. Saluran apa yang dialami polisi tersebut? Saluran apa yang dialami oleh polisi tersebut? Ada yang lain? Mengapa polisi tersebut dipecat? Mengapa polisi tersebut dipecat? Masih ada? Siapa lagi? Bagaimana upaya mengatasi masalah tersebut? Bagaimana upaya mengatasi masalah tersebut? Masalah tersebut yang dimaksud adalah kasus tadi ya, kasus yang sudah disimak dalam video tersebut. Baik, dan pertanyaan ini ada yang mau menjawab? Silakan. Silakan. Saskia menjawab pertanyaan Yang pertama, tentang mengapa masalah. sampai terjadinya? Mengapa polisi tersebut dipecat? Oke, silakan. Karena melakukan tindakan kriminal yaitu aborsi. Oke. Kenapa polisi tersebut dipecat? Karena melakukan tindakan kriminal. Tindakan kriminalnya yaitu aborsi. Baik. Pertanyaan yang berikut, apa saluran mobilitas sosial yang dialami oleh polisi tersebut? Siapa yang bisa jawab? Saya angkatan bersenjata. Ria, silakan. Angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata. Lalu yang berikut sudah tepuk tangan untuk yang memberikan pertanyaan dan yang sudah menjawab. Baik, sekarang Ibu akan membagi kalian di dalam kelompok kecil yang beranggotakan 5. Kita 24 orangnya 23. Berarti ada 2 kelompok yang anggota kelompoknya 4, 3 lainnya beranggota kelompok 5. Baik, sudah Ibu bagikan. Kelompok 1 itu ada Lastri, silakan ambil tempat di sini kelompok 1. Joyce, Lastri, Ocha dan Carolus. Sini kelompok 1, kelompok 2 di sini. Saskia, Teni, Jeffrey, Novi dan Ria. Silakan Pak. Ya, Omi, silakan Omi, Yustin, Eni dan Serila. Kelompok 4, Valde, Fitri, Dery, Yeni, Farno. Dan terakhir
Ya, Ibu. Sudah dapat skornya? Ada yang dapat handout-nya lebih? Ya. Sudah dapat handout dan LKPD-nya? Ya. Sebelum dikerjakan, dicermati langkah-langkahnya seperti yang sudah dijelaskan, lalu dibaca ulang. Bisa ya? Bisa. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Nanti di kelompok masing-masing itu ada ketuanya. Halo? Ada ketua yang mengatur jalannya diskusi. Yang berikut sekretaris itu tugasnya untuk mencatat. Lalu ada yang bertugas sebagai moderator dan yang membawakan materi sebentar. Namun dalam diskusi semua mencari referensi ya. Mencari referensi untuk disampaikan ke sekretaris. Bagi buku dan cerita. Dibaca dia punya ilustrasi ya.
Ada pertanyaan? Ditanyakan. Iya, gimana? Yes, dancing. Yes. Setelah dirumuskan pertanyaannya, lalu dijawab. Setelah menjawab, kira-kira diberikan penjelasan. Bila referensinya dari dipakai juga sudah. Ya. Sudah, lalu setelah menjawab disiapkan 2 orang untuk mempresentasikan. Tugas ketua untuk memberikan tugas
Langsungnya proses pengiriman aplikasi yang bertujuan lagi. Setelah itu persiapkan 2 orang, sekali lagi siapkan 2 orang dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan. Satu bertugas sebagai moderator dan yang satu membacakan hasil diskusi. Sudah disiapkan? Sudah. 3 menit lagi.
mana yang mau? Mereka mau angkat tangan semua baru. Yakin mau presentasi yang pertama? Yakin. Baik. Sebelum kita presentasi, kita ice breaking dulu. Kamu jangan lupa bergoyang-goyang. Baik. Berdiri sedikit. Berdiri masih di kelompok masing-masing. Oke. Ikuti gerakan selanjutnya. Goyang semuanya. Goyang. Goyang. Tangan diputar-putar. Semua goyang. Tangan diputar-putar. Peganglah bahu. Tangan diputar-putar. Peganglah lutut. Goyang. Digoyang-goyang. 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 Tangan diputar-putar. Bertepuk tangan. Tangan diputar-putar. Peganglah bahu. Tangan diputar-putar. Peganglah lutut. Digoyang-goyang. 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 Diputar-putar. Diputar ke atas. Diputar-putar. Diputar ke bawah. Diputar-putar. Diputar ke kanan. Diputar-putar. Diputar ke kiri. Goyang hebat. Tangan diputar-putar. Sampai semuanya semangat. Tangan diputar-putar. Peganglah bahu. Tangan diputar-putar. Peganglah lutut. Digoyang-goyang. 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 Tangan diputar-putar. Goyang semuanya. Tangan diputar-putar. Peganglah bahu. Tangan diputar-putar. Peganglah lutut. Digoyang-goyang. 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 Diputar-putar. Diputar ke atas. Diputar-putar. Diputar ke bawah. Diputar-putar. Diputar ke kanan. Diputar-putar. Diputar ke kiri. Oke, teman. Sudah semangat semuanya? Sudah. Sudah semangat semuanya? Sudah. Oke, baik. Mari kita sambut kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Di sini. Oke, silakan kelompok 2 siapa yang jadi moderator? Saya. Oke, yang membaca ke bawah. Silakan. Baik, teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, teman saya Denny akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan saluran-saluran mobilitas sosial. 1. Angkatan bersenjata. 2. Lembaga keagamaan. 3. Pendidikan. 4. Organisasi politik. 5. Organisasi ekonomi. 6. Organisasi keahlian. 7. Perkawinan. Baik teman-teman, yang kita lihat gambar pertama Bapak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Gambar kedua Bapak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Setelah melakukan diskusi dalam kelompok, kami menemukan rumusan masalah. Yang pertama, saluran apa yang membawa Bapak Jokowi menjadi presiden? Organisasi politik, tepatnya partai politik. Partai politik adalah organisasi politik yang
jalankan ideologi tertentu, dan dibentuk dengan tujuan tertentu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, teman-teman ada tanggapan atau pertanyaan yang diberikan? Saya. Baik, yang pertama saya persilakan teman Rizka untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mewakili kelompok 5. Kami akan memberikan pertanyaan. Adakah contoh lain dari organisasi politik yang merubah status sosial seseorang? Baik, kita beri tepuk tangan untuk teman Rizka. Contohnya kepala desa kita. Pertama, dia menjabat sebagai kepala dusun. Yang kedua, dia menjabat sebagai anggota PBD. Yang ketiga, dia menjabat menjadi kepala desa. Teman-teman masih ada pertanyaan? Masih. Tepuk tangan dulu. Saya silakan teman Justin untuk membaca pertanyaan. Atas kesempatan yang diberikan, kami mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, saya persilakan teman saya Denny untuk menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan yang pertama, sebutkan saluran-saluran mobilitas sosial. Setelah berdiskusi dalam kelompok, kami menemukan 7 saluran mobilitas sosial. Saluran yang pertama, angkatan bersenjata. 2, lembaga keagamaan. 3, lembaga pendidikan. 4, organisasi politik. 5, organisasi ekonomi. 6, organisasi keahlian. 7, perkawinan. Pertanyaan yang kedua, kami disajikan 2 buah gambar. Gambar yang pertama, Bapak Joko Widodo saat menjadi Gubernur DKI Jakarta yang ke-17. Gambar kedua, gambar Bapak Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Dari 2 gambar tersebut, kami diminta untuk merumuskan permasalahan. Yang pertama, saluran apa yang membawa Bapak Joko Widodo menjadi presiden? Menurut hasil diskusi kami, bahwa Bapak Joko Widodo menjadi presiden adalah organisasi politik, paling tepatnya partai politik. Partai politik adalah organisasi politik yang menjalankan ideologi tertentu dan dibentuk dengan tujuan tertentu. Baik, kita beri tepuk tangan untuk teman Denny. Saya persilakan kemudian teman-teman untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan terkait diskusi kelompok kami. Sebelum Ibu, masih ada silakan. Saya persilakan teman Rizka untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 5 dan kami akan memberikan pertanyaan. Adakah contoh lain yang ada di sekitar kita terkait saluran organisasi politik? Baik, kita beri tepuk tangan untuk teman. Contohnya, kepala desa. Bapak kepala desa pertama, dia menjabat sebagai kepala dusun. Yang kedua, dia menjabat sebagai anggota BPD. Yang ketiga, dia menjadi kepala desa. Baik, teman-teman masih ada pertanyaan? Masih. Baik, saya persilakan teman Justin untuk memberikan pertanyaan. Sebelum pertanyaan dilempar ke sini, tanyakan dulu. Sudah puas dengan jawabannya? Tanyakan ke teman. Baik, teman-teman sudah puas dengan jawabannya? Sudah. Sudah berarti sudah mengerti ya? Ya. Nanti sudah ada 2 contoh yang diberikan. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 3 memberikan pertanyaan. Faktor apa yang membuat Gubernur Joko Widodo dipilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia? Baik, kita beri tepuk tangan untuk teman Justin. Faktor individu. Karena Bapak Jokowi adalah sosok yang tangguh dan berdedikasi. Faktor inilah yang membawa Bapak Jokowi menjadi Bapak Presiden
Presiden Republik Indonesia. Untuk 2 periode sekarang ya. Sudah satu? Ya. Baik teman-teman, masih ada pertanyaan? Sudah ada. Jika tidak ada lagi, kami akhiri sesi presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan lipat terima kasih. Silakan kembali, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok yang berikut. Sebelum kita ke kelompok berikut, Ibu sedikit memberikan penjelasan bahwa gambar tadi yang menunjukkan Bapak Jokowi, gambar yang sama tapi dengan status yang berbeda. Pertama jadi menjadi gubernur DKI Jakarta. Setelah itu dipilih menjadi presiden Republik Indonesia. Saluran yang membawa seperti yang dijelaskan oleh Prof. Duan tadi, benar ya? Saluran politik. Gary, perhatikan di sini ya. Saluran politik, organisasi politik, tepatnya partai politik. Beliau bergabung di partai politik dan dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Sekarang sudah menjabat 2 periode. Oke, sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang berikut kelompok 3. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kembali ke kelompok ke tempat duduk masing-masing. Lalu hand out apakah? Sedangkan yang KPD diukur. Baik, kita sudah melakukan diskusi dan mempresentasikan hasil diskusi. Sudah masih ingat ya? Terkait materi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu minta 1 orang untuk memberikan kesimpulan tentang materi pembelajaran yang sudah kalian diskusikan dan sudah dipresentasikan tadi. Omi bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan keseluruhan materi, silakan. Saluran mobilitas sosial antara lain 1. Saluran pernikahan, 2. Angkatan bersenjata, 3. Lembaga keagamaan, 4. Lembaga pendidikan, 5. Organisasi politik, 6. Organisasi ekonomi, 7. Organisasi keahlian. Oke, tentang jadi ada 7 saluran yang bisa membawa seseorang atau bisa merubah status atau kehidupan seseorang. Yang pertama, angkatan bersenjata. Kedua, saluran keagamaan. 3, saluran politik. 4, saluran pendidikan, perkawinan, apalagi ekonomi, dan organisasi keahlian. Oke, tentang kita sekarang kita masuk di bagian terakhir pembelajaran kita, yaitu evaluasi. Ya. Ibu akan membagikan kertas kenal distrik. Kita sudah padam, jadi Ibu bacakan soalnya, kalian mengerjakan di kertas ini. Tulis nama jelas ya. Balik ke belakang. Sisa langsung kasih ke Ibu. Sudah. Tulis nama semua buku yang berkaitan dengan materi hari ini di sini.
Iya, langsung jawab. Pak Jokowi mengawali karir sebagai wali kota Surakarta pada tahun 2005. Beliau kemudian menjadi gubernur Jakarta pada tahun 2012. Belum genap 5 tahun menjalankan tugasnya, beliau terpilih menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia. Saluran mobilitas yang digunakan pada contoh di atas adalah A. Lembaga politik, B. Organisasi ekonomi, C. Lembaga pendidikan, D. Lembaga pemerintah. Ya, nomor 2. Menjadi seorang poster yang rajin dan taat beribadah, Bapak Yohanes Barik sangat dikenal dan dihormati umat Katolik di sekitarnya. Meskipun beliau hanya berprofesi sebagai seorang tukang kayu, pribadinya yang dapat menjadi panutan menghantar beliau menjadi seorang kepala dusun. Saluran mobilitas sosial pada contoh di atas adalah A. Lembaga politik, B. Organisasi ekonomi, C. Lembaga pendidikan, D. Lembaga agama. Sudah? Sudah. Yang merupakan saluran mobilitas sosial adalah A. Angkatan bersenjata, diskriminasi, dan perbedaan jenis kelamin, B. Diskriminasi, perbedaan jenis kelamin, dan lembaga keagamaan, C. Angkatan bersenjata, perbedaan jenis kelamin, dan perkawinan, D. Angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, dan perkawinan. Sudah? Sudah. Silakan dikumpul. Kita ke depan saja. Sudah? Sudah. Oke, sudah semuanya? Sudah. Yang terakhir, Ibu mau dengar pesan dan pesan kalian ketika mengikuti pembelajaran dari awal ke tengah sampai akhir. Bisa memberikan refleksi mewakili teman-teman. Fadil, silakan. Selain Fadil, siapa lagi? Carlo. Oke, ada lagi? Jovan. Pertama kita dengar dulu dari Carlo. Bagaimana perasaan? Saya senang karena listrik di pertengahan padam di pertengahan dan pada akhirnya menyala. Oke, dia kurang begitu senang karena listrik, jadi tidak listrik di pertengahan padam. Saya rasa terpapar karena itu. Tetangan dulu untuk yang berikut siapa lagi? Oke, kita dengar yang berikut dari Fadil. Fadil tidak tadi tidak bersuara. Silakan Fadil, bagaimana perasaannya? Merasa senang Iya, senang. karena pada hari ini kita dapat berdiskusi dengan teman ya. Karena pelajaran hari ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya Ya, ada berbicara di depan. iya, berbicara di depan. Tetangan dulu untuk Fadil. Saya merasa senang karena modelnya berbeda, lalu bisa berdiskusi dan berbicara di depan. Selama ini Fadil tidak bisa berbicara, maksudnya berbicara di depan. Yang terakhir kita dengarkan dari, silakan Jovan. Saya merasa senang karena kita bisa saling berdiskusi dan memberikan pertanyaan sehingga pelajaran menjadi lebih seru. Pelajaran. Baik, terima kasih banyak untuk partisipasi kalian hari ini. Terakhir yang mau Ibu sampaikan, banyak saluran yang bisa membawa kita dari satu status menjadi status yang lain. Tergantung bagaimana cara kita memanfaatkan saluran-saluran tersebut. Nah, sekarang kita berada pada saluran apa? Satu
lalu sekarang menjadi guru. Intinya bahwa kita semangat, kerja keras, belajar, dan juga jangan lupa berdoa. Oke, tepuk untuk kita semua. Mari kita akhiri semua pembelajaran kita hari ini dalam doa. Mari kita semua berdiri. Ibu dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa Dan dari Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, syukur dan puji kepadamu karena Engkau telah melindungi kami dari tadi pagi hingga saat ini. Sekarang kami mau pulang, lindungilah kami dalam perjalanan hingga sampai di rumah kami dengan selamat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap, berterima kasih.